Oke, jadi Yesterday. A2. kali ini kita bakal bandingin antara April yang glass sama April Brewers yang keramik. Kalau kita bisa lihat jadi tadi kita udah coba komparasi, yaitu kita ngebrew satu pakai paper yang 155 dan satu lagi pakai paper yang 185 kita brew, dan ini hasilnya juga lumayan ngejutin kita sih. Yang pertama ya di April glass sendiri ini, begitu kita pakai 155 papernya dan sama-sama pakai 155 paper, kita dapetin yang April glass ini lebih cepat, lebih selesai, lebih manis hasilnya lebih manis. Kalau yang di sini lebih highlight ke acidity, dan hasilnya sendiri lebih lama yang di sini. Kalau ekstraksi juga lebih tinggi yang di April yang glass ini. Nah, kebalikannya begitu kita ganti ke paper yang 185, nah yang keramik ini jauh lebih lama maksudnya brew time-nya jauh lebih lama, bisa sekitar 50 detikan. Nah, yang lucu pada saat kita pakai ini keduanya pakai paper filter 185 dan ganti kopi, misalnya kita ganti kopi ijen lactic natural, di sini kita dapat malah yang di keramik lebih acidic malahan dibandingkan lebih sweet malahan dibandingkan yang di gelas pada saat panas. Cuman pada saat sudah mulai dingin, kita balik lagi karakternya, yang di sini lebih manis, tapi yang di sini dia kecenderungannya lebih ke acidic. Tapi kalau untuk texturing sama layering, yang keramik ini kita dapat lebih bagus sih, maksudnya lebih layering, terus lebih texturing, lebih ada teksturnya kalau body. Kalau dari segi harus pilih yang mana, masing-masing punya plus minusnya sendiri. Itu kalau di sini kan kita bisa beli April Brewers-nya doang, sementara kalau yang keramik, nah yang keramik ini kalian harus beli satu set. Kebetulan saya nggak bawa set gelasnya, jadi dia ada satu set gelas dan dia ada tutupnya juga. Dan kalau dari pengalaman saya sih, yang keramiknya ini lebih fragile dibandingkan yang gelas. Kalau saya lihat sekilas ya, kalau dari well made-nya. Jadi ya mungkin karena handmade juga. Jadi nah ini waktu sampai dia udah ada motif kayak gini nih, kayak gupil gini. Walaupun ya nggak itu juga sih, tetap dua-duanya sih menghasilkan karakter yang segaris. Cuman beda preferensi aja kalau saya bilang, dan kayaknya sih kalau dipakein paper yang beda sama biji kopi yang beda, dua-duanya bisa memiliki keunggulan masing-masing. Dan pertanyaannya, apakah misalkan saya pengen dapat karakter yang seperti di keramik nih, tapi saya pakai yang di kaca, bisa aja dengan caranya gimana? Ya ngulik variabel yang lain lagi, misalkan kayak suhu atau grind size misalkan, sehingga kita bisa dapetin atau mimicking. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah, apakah saya punya yang keramik, saya harus beli yang gelas? Balik lagi, sesuaiin sama budgetnya kalian sih, homebrewers. Kalau menurut saya, kalau kalian udah punya salah satu antara ini, menurut saya ya nggak usah beli lagi, karena ya cukup dekat karakter rasanya juga, walaupun cuma beda material doang. Dan kalau dari segi desain, saya pribadi sih lebih seneng yang di sini, karena lebih eye catching banget nih kalau di bar, kalau kita misalkan pakai ini, karena desainnya unik. Dan walaupun ini ada kakinya dia nyatu dan ini kakinya terpisah, dua-duanya juga menghasilkan, istilah kata ya nggak goyang-goyang sih. Kesimpulannya ya dua-duanya great brewers dan metodenya simple banget buat extract goodness. Jadi kalau people of Northern pengen nanya lebih lanjut, bisa tinggalin komen di bawah, atau kalau nggak ada dripper lain yang mau kita review, people of Northern bisa sharing, like, subscribe, ya terserah sih. Sampai jumpa.